Ustadz di bulan Ramadan. Oke, 107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Kalau kemarin kita sama Ustadz Nasir Muhammad ya, kita bahas masalah bagaimana sih kita istiqomah di bulan Ramadan gitu. Nah, untuk hari ini juga nggak kalah spesial karena kita akan bahas untuk tema kita sore ini adalah 4 orang yang dirindukan oleh surga. Nah, gimana nih teman berdua? Kamu udah tahu nggak nih ada 4 orang yang dirindukan oleh surga? Kira-kira apa aja ya? Kalau aku ingat-ingat ya dulu aku tuh pernah dengar dari guru ngaji aku gitu. Tapi kayaknya aku agak lupa gitu. Jadinya aku kayak cuma ingat 2-3 gitu. Daripada salah, mungkin langsung aja kita tanya sama ahlinya gitu. Kita di sini kedatangan Ustadz Agus Rianto SPD. Halo Ustadz. Halo, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz, seperti biasa bahwa kita ada di segmen Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan gitu. Dimana nantinya Ustadz boleh tausiah dulu nih. Nanti setelah itu bakal ada Q&A. Jadi buat teman Pro2 yang mungkin lagi dengerin ini dan nonton ini, kalau mau tanya boleh langsung aja ditanyakan. Nanti kita tanyakan langsung sama Ustadz Agus Rianto gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz Agus. Dipersilahkan Ustadz. Terima kasih kepada Mas siapa namanya? Randa. Mas Randa. Iya, Ustadz. Waktu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan pada sore hari ini di dalam penyampaian RRI Pro 2 ini akan kita semua mendapat hikmah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai acara kita tausiah pada sore hari ini kami dengan rendah hati bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan serta taufik dan hidayahnya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar Pro 2 RRI Tarakan, pada kesempatan hari ini izinkanlah kami untuk sedikit menguraikan daripada yang menjadi tema judul pada hari ini, yaitu 4 orang yang dirindukan oleh surga. Pertanyaannya, biasanya kita beribadah, kita mengerjakan amal baik, kita sedekah dan segala amal kebaikan lainnya, semuanya kita mengharapkan balasan, yaitu berupa surga. Surga adalah sesuatu yang sangat indah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan saja umat Islam, umat di luar Islam pun sama-sama menginginkan dan mereka menganggap mereka adalah orang-orang calon penghuni surga. Kita umat Islam yang senantiasa harus taat dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, juga termasuk orang-orang yang menginginkan, termasuk orang-orang yang berada di dalam surga itu sendiri. Berbagai macam cara, berbagai macam amal kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita dengan tujuan mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan jannatun. Rahimakumullah, pendengar Pro 2. Tetapi ada bukan saja kita yang mencari surga, tetapi sebaliknya surga yang mencari kita. Khusus di bulan suci Ramadan ini, surga mencari 4 golongan orang yang dirindukan
untuk memasuki surga itu. Di dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi diriwayatkan, al-jannatu mustaqatun ila arba'atun nafirah, talil Quran wa hafizul lisan wa muta'im mujian wa saumi fi sahri Ramadan. Surga rindu terhadap 4 golongan orang yang akan memasukinya. Yang pertama yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan memang bukan hanya sekedar membaca, tetapi menguraikan apa kandungan isi yang berada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ta'lamul Quran walau ta'malu bih, kamu baca Quran tapi isinya tidak kamu kerjakan. Tetapi paling tidak kita rajin membaca Al-Quran di bulan puasa. Dia merupakan suatu amal kebajikan yang dikategorikan sangat utama di dalam bulan puasa ini, dan juga menjadi barometer ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa disebut orang bertakwa tetapi jarang atau malas membaca kitab suci Al-Quran? Kalaupun membaca, kita hanya sekedar meluangkan waktu. Tidak ada waktu yang khusus untuk membaca Al-Quran. Mari melalui bulan suci Ramadan ini kita senantiasa memperbaharui iman kita. Paling tidak kita mewajibkan diri kita sendiri dulu bahwa satu hari paling sedikit saya harus khatam Quran 1 juz. Saya harus baca Quran 1 juz. Ataupun kita bagi-bagi setiap sholat kita baca Quran berapa lembar, itu pun tidak masalah. Tetapi paling tidak ada targetnya kita di dalam mengarungi bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena disebutkan man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Ini senang saja, apalagi di dalam kesenangan itu kita isi dengan amal-amal kebaikan. Jamaah rahimakumullah, Quran adalah suatu mukjizat yang terbesar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, tidak ada pengaruh siapapun dia di dalam dunia ini, karena dia mutlak daripada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kitab suci sebesar Al-Quran, tidak ada kitab suci yang tidak ada perbedaannya, baik dia yang berada di Timur Tengah, yang berada di Indonesia, di belahan dunia, sekalipun dimanapun dia berada, pasti tidak ada perbedaannya. Karena itu bisa dipertandingkan oleh seluruh penduduk di dunia melalui MTQ tingkat internasional. Mengapa? Karena Qur'annya sama, keabsahannya sama, tanda-tanda harokatnya semua sama. Maka dia merupakan kitab induk yang tidak ada kesalahan campur tangan manusia di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, yang kedua yaitu wahafizul lisan, yaitu orang yang dirindukan surga. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya, yang menjaga lidahnya, yang menjaga omongannya, yang menjaga perkataannya daripada sesuatu yang bisa merusak daripada mungkin imannya, mungkin pergaulannya, mungkin ibadahnya. Mengapa? Karena dari ucapanlah orang bisa dinyatakan sah ataupun tidak menikah, itu karena ucapannya. Kalau ucapannya salah, maka dipertanyakan keabsahannya. Mulut
yang kita gunakan, perkataan yang kita ucapkan itu adalah tolak ukur daripada kepribadian kita sendiri. Wal taqulu khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih bagus diam. Diam itu memang dikatakan emas, tapi diam yang bagaimana dikatakan emas. Kita harus bisa menempatkan di mana letak kita mengucapkan sesuatu ataupun kita tidak perlu mengucapkan sesuatu. Kita sering berada di majelis-majelis ilmu atau berada di masjid-masjid. Kita sering melihat anak-anak yang berkeliaran. Kadang-kadang mereka tidak sholat, hanya datang ke masjid dan tidak mengindahkan orang untuk beribadah. Nah, disinilah letaknya kita menggunakan lisan kita untuk mengajak, paling tidak membawa mereka, anak-anak kita tegur supaya mereka ikut beribadah. Kita tegur mereka supaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Disitulah jangan kita berdiam. Keadaan ini haruslah kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya, menegur dengan cara yang betul-betul bisa membawa mereka ke dalam ibadah dan dalam kebaikan. Kita pernah melihat orang yang menegur di sosial media dengan cara yang keras sampai membanting anak tersebut. Itu mengapa? Karena mereka tidak menggunakan hati dan sanubarinya untuk menegur sesama manusia, karena mereka juga mungkin saat ini masih anak-anak, tetapi beberapa tahun kemudian mereka adalah menjadi orang tua, menjadi suri teladan bagi anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga yaitu wa mut'imujian, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Memberi makan kepada orang-orang yang lapar ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menghadik anak yatim, orang-orang yang tidak peduli dengan tetangganya yang lapar, orang-orang yang tidak punya jiwa sosial, itu adalah melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau masak sesuatu maka perbanyaklah kuahnya. Artinya apa? Sering berbagi. Jangan kita mau enak sendiri, jangan kita mau bahagia sendiri. Ada orang-orang lain di samping kita. Melalui momen bulan suci Ramadan ini kita dididik untuk senantiasa berbagi, bersedekah, menginfakkan sebagian harta kita. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa menginfakkan harta kita dan kita tidak lupa, kita jadikan dia wajib. Artinya setiap hari kita mewajibkan diri kita untuk bersedekah walaupun sedikit, tetapi dia wajib, macam sholat 5 waktu. Kalau dia wajib, sudah kita tetapkan wajib, maka kita insya Allah berat untuk meninggalkannya, karena hati kita sudah menetapkan wajib, bukan sunnah lagi. Begitu juga yang tadi Al-Quran, kita menetapkan di hati kita wajib membaca Al-Quran 1 hari 1 juz selama bulan suci Ramadan. Maka dia menjadi sesuatu yang sunnah, menjadi wajib. Yang mewajibkan siapa? Diri kita sendiri, agar timbul istilahnya perasaan bahwa ini sesuatu memang yang fardu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk diri kita sendiri, supaya timbul ketekunan beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu Wisaumi Ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimanakah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan hanya kita menahan lapar dan haus saja, bukan hanya kita menjaga daripada hubungan suami istri, bukan hanya kita menjaga waktu berbuka dan sahurnya, tetapi kita hidupkan Ramadan ini melalui amal ibadah yang baik. Paling tidak yang ada di dalam diri kita,
kita harus rubah sesuatu yang tidak baik menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin yang sebelumnya apabila waktu sudah maghrib sibuk datang ke tempat-tempat hiburan, di kafe, di pinggir-pinggir jalan. Tetapi melalui bulan suci Ramadan kita rubah, apabila waktu maghrib telah tiba, lewat waktu maghrib kita bergegas untuk berada di masjid. Itu artinya kita sudah merubah diri kita. Paling tidak bulan puasa inilah menjadi bulan tarbiyah untuk diri kita dan keluarga kita. Yang biasa mungkin ibu-ibu ngerumpi setelah beli sayur atau menunggu anaknya sekolah atau lagi nongkrong, bapak-bapak juga begitu. Nah, melalui bulan suci Ramadan ini kita kurangi yang memang sifatnya, halnya, potensinya mengungkit, menghibah dan lain sebagainya. Nah, itu kita kurangi selama bulan suci Ramadan supaya kita insya Allah menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kebaikan hanya milik Allah, kehilapan dan kekurangan adalah dari pribadi kami sendiri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, teman Pro 2, Masya Allah, itu dia tadi tausiah dari Ustadz Agus ya, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu dengerin tadi, sudah ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Aku mungkin rangkum lagi nih. Yang pertama ada orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua orang yang menjaga lisan. Yang ketiga orang yang memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan gitu. Nah, setelah ini kita bakal ada sesi Q&A dan tanya jawab bareng Ustadz Agus nih. Jadi buat kamu masih ada kesempatan yang pengen nanya, langsung aja tanya di Instagramnya RRI Pro 2 Tarakan. Dan jangan kemana-mana, tetap di 107 Pro 2 FM. Kita lanjut nanti sesi diskusi, tapi setelah kita break dulu ya Ustadz. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Satu Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah,
untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan, Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Oke teman Pro 2, masih di Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Oke, tentunya masih bersama dengan Ustadz Agus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Ustadz, masih semangat? Masih semangat. Oke, enggak kering ya tenggorokannya ya tosi. Ya nggak apa-apa, bentar lagi buka puasa nih Ustadz. Ya, bukannya lebih banyak berarti kan. Oh ya, boleh. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Ustadz. Mungkin kita akan lebih diskusi aja tentang tema kita, di mana 4 orang yang dirindukan oleh surga gitu. Nah, ngomongin tentang 4 orang yang dirindukan oleh surga nih Ustadz, ada yang tanya nih, kenapa sholat nggak masuk Ustadz? Kan kata orang-orang sholat itu penting, bla 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 gini-gini. Yang penting tuh sholat katanya gitu. Nah, itu gimana Ustadz? Kenapa nggak masuk di 4 orang yang dirindukan surga gitu? Iya. Terima kasih kepada Mas Gibran ya yang telah memberikan pertanyaan melalui monitor bahwa mengapa sholat kok tidak masuk di dalam orang yang dirindukan surga. Nah, dari tingkat yang dirindukan surga yaitu tadi Ajanatu mustaqatun ila arbatun nafirah, itu coba diperhatikan, itu semuanya kebanyakan yang sunnah, jadi bukan yang wajib. Bukan yang wajib. Kalau sholat itu kan sudah jelas kewajiban yang ditinggalkan berdosa, ditinggalkan berdosa dan wajib dilakukan. Jadi itu yang dirindukan oleh penghuni surga, yang dirindukan surga itu adalah bahwa orang yang di luar daripada ibadah kewajibannya ya. Jadi kewajiban yang di luar yang dirindukan surga ini ya jelas tidak masuk, karena orang yang tidak menjalankan ibadahnya dengan tidak baik tidak mungkin bisa menjalankan yang 4 ini, karena sholat itu merupakan tiang agama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Jadi kalau sholat itu sudah tentu kewajiban ya Ustadz ya. Sedangkan yang 4 tadi itu biasanya lebih ke hal lain gitu ya kan Ustadz. Nah terus ini ada lagi dari 4 orang yang dirindukan surga nih ya Ustadz ya. Kan salah satunya adalah orang yang membaca Al-Quran gitu.
bagaimana sih cara agar kita tuh lebih konsisten dalam membaca Al-Quran? Apalagi anak muda sekarang nih, di tengah sekarang kan eranya sosial media nih Ustadz. Nah, jadi gimana tuh biar tetap konsisten baca Al-Quran? Ya, terima kasih kepada penanya. Bagaimana supaya kita konsisten membaca Al-Quran? Tadi sudah saya bilang, baca Quran ini sesuatu yang tidak diwajibkan sunnah tapi muakkad. Nah, kita rubah yang sunnah itu wajib untuk diri kita. Kalau sesuatu yang wajib berarti kita tinggalkan berdosa. Jadi kita tetapkan pribadi kita sendiri supaya istiqomah, tetapkan waktunya. Saya kira-kira waktu kita habis zuhur masih sibuk, habis asar masih sibuk, habis maghrib masih sibuk juga, anggaplah sibuk semua. Habis isya pun masih sibuk. Oke. Habis subuh pun sibuk. Nah, kapan waktunya kita? Kita carilah sendiri yang renggang-renggang atau mungkin lagi istirahat siang sebelum makan siang atau sesudah makan siang, sesudah sholat. Pokoknya kita cari waktu yang spesial yang memang segala gangguan di dalamnya sudah kita hindarkan. Pokoknya masalah apapun yang masalah keduniaan ini kita hindarkan sudah, dan di situ terjadilah waktu yang kita pilih sendiri, bukan orang yang pilih, kita yang pilih waktu yang memang senggang, yang memang ada waktu kita bisa menyelip. Nah, kita wajibkanlah di situ kita membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa selembar, 2 lembar, berapa lembar lah. Tetapi untuk bulan Ramadan kita harus lebih banyak membaca Al-Quran. Karena apa? Amal ibadah ini yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah, bukan harta kita, bukan HP kita, bukan artinya kemewahan kita, semuanya kita tinggal. Yang kita bawa ini kadang-kadang kita lupa, yang kita bawa itu apa? Amal ibadah, harta, kendaraan, mobil mewah, rumah, kita tinggal semua. Yang kita bawa di hadapan Allah itu jangan lupakan, karena ini adalah bekal untuk diri kita sendiri. Mungkin itu dari yang kami bisa sampaikan. Oke, itu dia teman Pro 2, dengerin tuh kata Ustadz Agus ya. Kalau misalnya baca Quran di sela-sela waktu kita aja ya Ustadz ya. Bisa sebelum makan, sesudah makan mungkin, atau habis kerja, sebelum tidur mungkin ya Ustadz ya. Jadi bisa dikondisikan waktunya aja biar kita konsisten tetap membaca Al-Quran ya. Tapi nih ya Ustadz, ngomongin tentang baca Al-Quran nih, biasanya anak-anak muda itu baca Qurannya di handphone Ustadz. Karena malas kalau misalnya baca di Al-Quran fisik gitu. Nah, biasanya kan di handphone itu Al-Qurannya kan aplikasinya warna hijau. Itu hampir sama kayak WhatsApp. Nah, kadang yang lain yang dibuka itu gimana tuh Ustaz? Iya. Kalau ini kayaknya pengalaman juga ini. MC pengalaman juga ya. Enggak, soalnya kan Ustadz baca Al-Quran nih, tiba-tiba ada notif di atas, nah dibuka lagi sudah notif. Banyak gangguannya kalau di HP, luar biasa banyak gangguannya. Jadi supaya kita konsen, tidak terganggu hal-hal di luar daripada kita. Ini kan paling tidak juga kita muraqabah kepada Allah, dekat kepada Allah dengan cara kita duduk bersimpuh berwudu. Kalau pakai HP, ya mungkin untuk paling tidak kita murojaah, hafalan di mana-mana kita hafal. Kita pakai HP itu mungkin lebih mudah, itu tidak masalah. Tetapi untuk kita memang khusus bermuamalah, kita beribadah di hadapan Allah, mungkin lebih baik pakai Quran, karena kita mencium Quran tuh ada nilai pahalanya. Kita memuliakan Quran ada pahalanya. Kalau kita baca di HP, nah seperti tadi yang disebutkan, banyak masuk seliweran hal-hal yang mungkin merusak, dan pasti merusak karena kita langsung kadang-kadang konsen ke situ, malah jadi hilanglah pembacaan Quran kita, sampai dimanapun kita lupa. Mungkin itu. Oke, jadi ada pahala lebih baiknya ketika kita memakai Al-Quran ya Ustadz ya, mencium Al-Quran, jangan cium HP ya Ustadz ya. Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi Ustadz ya, terkait menjaga lisan gitu, dimana menjaga lisan di sini kan juga jadi salah satu hal yang dirindukan surga nih. Nah tapi ya Ustadz, taulah anak muda nih sekarang ya, menjaga lisan itu gimana biar nggak terjerumus dalam perkataan yang sia-sia. Apalagi nih gosip Ustadz, nah tuh biasanya banyak tuh, itu gimana tuh Ustadz? Ya, terima kasih. Bagaimana menjaga lisan, karena lisan ini isiannya lidah tak bertulang. Biar dia tak bertulang, dia bisa lebih tajam daripada silet. Mengapa? Karena dari kata-kata mungkin orang bisa jatuh miskin, dan dari kata-kata juga mungkin orang bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak
di bulan puasa ini mengapa lisan masuk sesuatu yang harus dijaga? Karena dia termasuk yang bisa membatalkan pahala puasa itu. Kami sebutkan bahwa diriwayatkan oleh Anas, Rasulullah SAW bersabda, khamsatun asya'atuh bitul saum, al-kizbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul gomus wan nazara bisahwat, yang artinya 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa aja tapi tidak, pahalanya yang hilang. Yang pertama dusta. Nah ini kan perkaranya dengan lidah, dengan mulut. Yang kedua fitnah atau gibah, sebaliknya fitnah dan gibah. Yang ketiga sumpah palsu. Yang keempat menjelek-jelekan orang lain di belakangnya. Nah, itu mungkin kita sudah paham apa maksudnya. Dan yang kelima memandang dengan syahwat. Nah ini melalui HP yang paling sering, memandang dengan syahwat. Jadi bagi kita yang tua ataupun muda sama aja sekarang ini, kalau sudah pegang HP sedikit betul waktu, kalau setengah jam itu tidak terasa sejam 2 jam. Apalagi kena yang itu tadi, pandangan dengan syahwat, wah luar biasa, tambah semangat siapapun dia, dari kalangan manapun dia. Tidak boleh kita munafik bahwa kita semua ini manusia yang lemah, tidak ada daya dan upaya kekuatan, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengingat Allah melalui zikir, selawat dan istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi banyak-banyak mengingat Allah ya teman Pro 2, banyak-banyak berselawat, berzikir, dan beristighfar tentunya. Nah tapi ada yang bilang nih Ustadz sebenarnya kita tuh nggak gosip katanya. Kita tuh fokus group discussion, bahas fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah itu gimana tuh Ustadz? Ya terima kasih. Ya, ini jadi berkedok fokus group discussion nih katanya. Iya. Kita masalah grup. Kalau memang untuk masalahnya mungkin masalah grup kan orang banyak, berarti tidak ada orang yang digibah di dalamnya. Tetapi forum itu atau sistemnya atau cara pandangnya atau itu bukan gibah. Tetapi yang gibah dimaksud ini menceritakan kejelekan orang lain, benar ataupun tidak benar. Kalau dia tidak benar fitnah, kalau dia benar gibah. Jadi dua-dua juga salah. Lebih baiklah kita di dalam khusus bulan suci Ramadan didik diri kita. Bagaimana caranya menghindarkan gibah? Janganlah kumpul-kumpul, janganlah bareng-bareng. Okay. WhatsApp-nya disimpan dulu. Kenapa? Kalaupun ada teman yang masih silanya mengungkit masalah-masalah yang memang sifatnya membawa daripada hal yang membatalkan pahala puasa, bukan batal puasanya, pahalanya batal, pahalanya yang tidak dapat, maka kita saling-saling mengingatkan. Siapapun dia, tidak ada kita lebih mulia daripada yang lainnya selagi kita sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadi orang-orang terbaik di antara kita, supaya kita termasuk orang-orang yang selalu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, intinya kita jangan menjelekkan orang lain ya Ustadz. Itu yang nggak boleh intinya ya Ustadz. Nah, ini ada lagi pertanyaan masuk Ustadz. Orang yang memberi makan orang lapar itu juga dirindukan surga nih katanya. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan kebiasaan memberikan orang makan nih Ustadz? Apakah ini dalam konsep juga berarti orang-orang yang menyiapkan orang berbuka, ataupun kalau misalnya di luar Ramadan juga termasuk, atau gimana tuh Ustadz? Ya, jadi untuk memberikan makan itu mungkin yang persepsi kita, karena ini mungkin momennya bulan Ramadan, maka kita fokusnya di Ramadan. Tetapi di situ juga maksudnya dari Pak Mutamajian itu memberi makan kepada orang yang lapar, siapapun dia. Dan termasuk orang yang puasa Ramadan ini, apakah mereka termasuk lapar? Secara bahasa memang lapar tidak makan, tetapi secara ekonomi mereka bukan termasuk orang-orang lapar. Banyak yang mereka bulan puasanya lebih banyak belanjanya daripada bulan puasa. Bukan mereka dalam kategori bahasa lapar, bahkan tidak makan, bukan berarti tidak ada makanan, tapi termasuk yang di sini yang tidak ada memang makanannya. Tidak itu mungkin memang yang lebih dikuatkan. Tapi memang kita bulan puasa ini semua orang Islam itu rata-rata hatinya semua istilahnya kembali kepada Allah, ringan untuk berbuat baik. Rata-rata kita semua sedekah pun ringan, membagi harta makanan kita ringan. Mengapa? Karena ngerti bahwa kita berada di bulan mulia, segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di masjid-masjid di bulan puasa ini luar biasa.
semua toko-toko juga laris. Nanti setelah dekat akhir-akhir Ramadan itu pindah semua. Pindah daripada masjid ke mall-mall, sudah mulai pindah. Ibu-ibu sudah mulai puasanya, sudah tidak tarawih lagi, mengaji sudah malas. Kenapa? Persiapan persiapan Idul Fitri, sibuk bikin kue, sibuk cari baju, bapak-bapak sibuk ngecat rumah, semualah. Terbalik sama orang di Arab dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Sahabat itu kalau awal puasa mereka hatam Quran itu dibagi per 3 hari. 3 hari awal puasa 10, 20 mereka bagi khatam Qurannya seminggu 3 kali. Yang tadi 10 hari 3 kali, ini seminggu 3 kali. Tetapi 10 akhir Ramadan mereka khatam Quran sehari semalam. Mengapa? Karena mereka iktikaf di dalam masjid. Jadi 1 hari bisa 1 khatam Quran. Dan kita 10 hari terakhir sibuk iktikaf di dalam rumah. Itu bedanya kita sama orang-orang yang memang paham betul dengan agama, mengerti betul fadilah daripada kemuliaan bulan suci Ramadan. Begitu mungkin. Oke, jadi gitu ya teman Pro 2. Jadi maksudnya konsepnya di sini adalah memberi makan orang yang kelaparan, dalam artian mungkin kurang mampu gitu ya Ustadz ya. Nah, berarti kamu salah konsep nih. Ini ada yang tanya Ustadz, katanya punya pengalaman raktir teman makan, tapi dia ngelunjak Ustadz, dia malah pesen makanan yang paling mahal dan maaf nih agak rakus katanya gitu. Nah, itu gimana tuh? Ya, alhamdulillah itu namanya haji mumpung aja. Oh, itu mahasiswa lebih paham itu jawabannya. Iya benar. Kapan lagi mumpung, haji mumpung. Nah, memanfaatkan kondisi ya Ustadz ya. Apalagi yang kayak di TikTok tuh teman yang tidak mau bayar langsung diangkat, mereka pesan baru mereka tinggal. Oke, ada lagi Ustadz pertanyaan masuk nih. Tadi katanya yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan nih Ustadz. Sebenarnya ya, apa sih makna sejati dari puasa itu sendiri Ustadz? Misalnya nih kalau saya itu nggak bisa puasa Ustadz gara-gara saya tuh kadang asam lambung, sakit perutnya. Nah itu gimana Ustadz? Ya, alhamdulillah pertanyaan ini mungkin pertanyaan spesial. Dan saya mungkin agak senang dengan pertanyaan mereka yang tidak berpuasa dengan alasan mah lambung. Ini ada sejarahnya. Misalnya saya teringat waktu 5 tahun lalu, ini kisah benar ini, bahwa ada seorang wanita itu dia alasan tidak bisa puasa karena itu muntah kalau puasa tengah hari lambung, pokoknya alasan lambung. Saya bilang ada caranya, yang penting betul-betul kita mau menjalankan daripada apa-apa yang saya anjurkan. Iyalah, bagaimana caranya? Saya bilang kau niat betul-betul pas puasa, untuk pertama kali puasa, sementara saya bukan promosi obat ini. Minum obat mah itu, siapa obat apapun terserah. Minum obat mah ini jangan 1, 2. Untuk kali pertama minum 2 dulu. Tapi di situ pun niat akan biasa. Setelah hari besoknya bagaimana? Masih terasa? Masih terasa, minum 2 lagi. Nah, kan bilang overdose enggak. Setelah kedua, ketiga mulai dia agak tenang, enggak lagi istilahnya sore ada terasa apa, mulai sudah gimana? Bisa puasa, bisa sampai buka, tapi ada rasa kayak nyeri apa, sudah kurang, sudah enggak ada. Minum 1 sudah. Hari ketiga minum 1 sampai habis Ramadan minum 1 terus, tidak pernah tinggal. Sebelum mau sahur bukan buka enggak. Mau sahur minum 1 sampai akhir Ramadan gitu. Nah, tahun keduanya masih gitu. Ramadan lagi minum 1. Enggak terasa 3 hari minum 1. 3 hari minum 1. Setelah Ramadan ketiga alhamdulillah enggak pakai sudah. Memang harus dididik diri ini. Kadang-kadang memang sesuatu itu ditakut-takuti. Siapa dia di dalamnya? Ada iblis laknatullah alaih, supaya kita termasuk orang yang ingkar dan mengikuti daripada ajakan mereka. Karena intinya puasa ini la'alakum tattaqun. Dia tidak mau kita menjadi orang yang takwa. Dia mau kita menjadi orang-orang yang selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba amalkan, jangan istilahnya kita mengeluh sana sini, tapi yang saya ngomong ini belum dilaksanakan. Laksanakan dulu. Coba dulu betul tidak ini, tapi niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang teguh hatinya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oke, Masya Allah. Itu dia teman berdua ya. Buat kamu yang tadi nanya ini, boleh banget diikutin tipsnya dari Ustadz Agus tadi ya. Itu boleh coba minum obat lambung dulu ya. Nanti kalau sampai beberapa hari dicoba, kalau sudah berkurang alhamdulillah gitu. Iya kan Ustadz? Iya. Oke. Terus ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk ya Ustadz, tapi mungkin kita break lagi ya setelah yang satu ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 107 Pro 2 FM Tarakan. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Oke, masih di Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Masih bersama dengan Ustadz Agus di sini ya, teman Pro 2. Kita lanjut nih, ada pertanyaan dari teman Pro 2 nih Ustadz. Katanya gini, gimana nih Ustadz biar kita bisa ngajak teman-teman kita yang lain nih, biar bisa juga jadi orang yang dirindukan surga. Kadang nih Ustadz, kita tuh dibilang soalim Ustadz. Nah itu gimana tuh Ustadz? Ya, terima kasih. Biasa itu disebut ria gitu atau soalim itu biasanya bener. Itu hanya awal-awal aja. Awal-awal aja. Kita lawan karena bilang apa ke Haji Misbahul Khalil Munir itu, kita malu beribadah karena malu dipuji orang, itu juga salah. Kita senang karena dipuji orang juga itu salah. Jadi takutnya bukan karena Allah, takutnya karena dipuji orang, dan takutnya hanya dihina orang. Jadi itu semuanya hanya awal-awal saja. Orang akan bosan sudah kalau dia sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari mengatakan kita, lama-lama itu jadi hal sudah biasa. Tetapi kalau kita memang istilahnya ibadahnya musim-musiman, kalau mau tes PNS, rajin ibadah. Kalau belum lulus ujian, mau ujian apa masukan
masuk sekolah tinggi negeri itu, rajin Rajin ibadah. ibadah. Atau belum diterima kerja, masukkan lamaran, rajin ibadah. Itu ada maksud yang lain. Tetapi itu juga tidak boleh kita salahkan, karena apa? Mungkin kemampuannya pada saat itu. Tetapi kalau memang dia beristiqomah di dalam ibadah, senantiasa menghidupkan daripada majelis-majelis ilmu. Tetapi orang kalau tidak pernah belajar ilmu itu memang agak berat dalam menuntut, karena tidak tahu pahala, fadilah, manfaat dan juga rasa nikmat di dalam diri mereka tidak dapat. Kalau rajin tidak pernah belajar menuntut ilmu itu beda sama orang yang rajin menghadiri majelis taklim, rajin ke tempat guru, rajin beramaliyah. Tetapi kalau dia hanya hampa habis sholat langsung berdiri, tidak pernah berzikir, tidak pernah bertasbih, tidak pernah berdoa, maka lama-lama ini akan kikis. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat. Tetapi kalau kita habis ibadah, kita habis sholat, kita duduk sebentar, kita zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ada zikir-zikir yang kita jaga, istilahnya istiqomahnya. Hari ini setiap hari saya harus baca ini 100 istighfar, saya harus baca tasbih 100, saya harus baca selawat 100. Tapi istiqomah setiap hari itu yang akan mengokohkan kita dan kuat dan beribadah. Kalau kita sudah kuat beribadah, mengajak teman akan mudah. Karena apa? Dia lihat figur yang bisa menjadi suri tauladan di hadapannya, bukan yang menjadi suri tauladan menurut buku, menurut ini, menurut itu, tetapi menurut yang ada teman di hadapannya bisa menjadi contoh untuk dirinya paling tidak. Terima kasih. Oke, jadi gitu ya teman berdua, intinya tetap istiqomah aja ya Ustadz kan. Mereka yang mungkin bilang kamu so alim nih paling 1-2 hari nanti capek sendiri ya Ustadz ya. Jadi gitu ya teman berdua buat kamu yang nanya ini. Kita ke next pertanyaan Ustadz. Ada lagi yang tanya nih, Ustadz, jika kita tipikal orang yang susah banget nih ya Ustadz buat menjaga konsisten membaca Quran, apalagi kalau masalah jaga lisan nih, kadang kita masih aja suka ceplos-ceplos kalau ngomong gitu, kadang ngomong sembarangan lah. Ada nggak sih amalan tertentu atau doa biar kita terhindar dari hal-hal yang kayak gini Ustadz? Terima kasih. Termasuk hal-hal yang bagaimana kita di dalam agama ini ingin teguh, yaitu ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah maka kita akan merasa tenang. Bagaimana supaya kita bisa tenang, supaya kita terhindar dari masalah-masalah yang mungkin kita mau menghindarinya tetapi kayaknya susah. Kenapa? Karena mungkin kita tidak bisa keluar dari komunitas yang kita sudah biasa. Nah, caranya bagaimana? Paling tidak kita menghindar dari komunitas itu sedikit-sedikit atau pelan-pelan. Kalau langsung frontal mungkin itu berat yang komunitas, karena kita tidak mungkin cerita orang kalau kita sendiri. Pasti ada teman kita ceritakan, namanya cerita orang. Menggibah pun begitu. Nah mungkin kita bergibah, kita ngomel sendiri, kita cerita orang. Kalau kita gibah sendiri kan bukan gibah namanya. Kenapa? Stres namanya. Kalau kita gibah sendiri. Ada kerjaan yang perlu orang dengar, ada kerjaan yang tidak perlu orang dengar. Kerjanya sedikit, geraknya banyak. Apa itu? Kerjanya sedikit, geraknya banyak. Yaitu maling. Maling itu kerjanya banyak, sedikit. Tapi istilahnya mereka diam-diam saja, banyak kerjanya tetapi kelakuannya tidak bisa dikategorikan banyak. Kenapa? Karena mereka caranya halus, jalannya aja tidak bisa, batuk pun hati-hati. Mengapa? Karena mereka hati-hati di dalam bertindak. Beda dengan orang yang stres ataupun orang kurang waras, mereka ngomong terus tapi kerjanya tidak jelas. Jadi artinya kita harus memang di dalam beragama ini selain istiqomah menetapkan zikir yang harus kita dawamkan setiap hari. Yang kedua, kita bagaimana supaya terhindar daripada menceritakan orang, yaitu jauh dari komunitas, paling tidak mengurangi. Karena kita menceritakan orang seperti saya bilang, ada orang teman kita bercerita. Kalau kita sendiri tidak mungkin kita bercerita. Caranya adakah zikir? Yaitu zikir banyak, istighfar, mohon ampun kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, membaca tasbih paling tidak 100, 300 lah paling tidak. Supaya kita paling tidak mendapat
daripada ketenangan, mendapat ilmu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang istiqomah itu secara tidak langsung dia membentuk kepribadian dirinya yang lebih solid, yang lebih takwa, karena mereka senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia menjaga amaliyahnya. Tapi kalau kita tidak menjaga amalia, kita tidak selalu mendawamkan zikir-zikir yang mulia, maka kita juga tidak bisa mendapatkan manfaat daripada zikir dan amalia yang kita ucapkan itu sendiri. Terima kasih. Oke, itu dia teman Pro2 ya. Kalau ditanya amalan apa, yang penting banyak-banyak istighfar, berzikir gitu ya Ustadz ya. Oke, kita lanjut Ustadz, masih ada pertanyaan lagi nih. Menurut pendapat Ustadz nih ya, kalau misalnya melihat anak-anak zaman sekarang nih, mana sih yang lebih susahnya dari 4 hal tadi yang dirindukan surga? Kalau Ustadz lihat itu yang mana sih? Kalau misalnya dari saya nih Ustadz ya, kayaknya yang paling susah ya, itu tuh menjaga lisan Ustadz. Paling susah itu. Nah kalau dari Ustadz sendiri gimana melihat anak-anak sekarang nih? Ya, terima kasih. Memang kalau lihat perkembangan zaman saya ini, terus terang guru majelis, saya juga ngaji juga, guru majelis juga. Yang sangat berat itu sekarang ini mendidik anak, bagaimana dia bisa istiqomah dalam beribadah. Macam contoh, mereka saya kasih hafalan, hafal bulan ini, bulan depan hilang. Oke. Ya, macam hari ini kita suruh harus melakukan ini, mereka lakukan, tapi bulan depan kita tanya apa yang dilakukan sudah lupa. Kenapa? Karena gadget ini yang tidak bisa kita lawan. Guru siapapun, kalau memang gadget ini tidak bisa lepas daripada istilahnya kebutuhan daripada anak itu, mereka memegang HP ini satu hari sampai 20 jam mungkin pas tidur aja mereka enggak. Kenapa? Karena di rumahnya mereka tidak dibiasakan orang-orang tua yang tidak istilahnya sibuk dengan urusannya sendiri. Tetapi bagi orang-orang tua yang memang menyiapkan anaknya dan mendidik anaknya dengan memang menjadi anak yang istilahnya akan berjaya di masa depannya, mereka juga bisa membagi waktunya anak itu. Mengapa yang susah? Ya semua susah. Kalau HP ini selalu melekat pada diri, menjadi kebutuhan wajibnya. Jadi kalau mencari susah, jangankan itu, tidur aja susah, makan aja susah kalau sudah tergantung HP. Benar. Jadi tidak ada yang tidak susah. Semua susah kalau dia memang alat komunikasinya ini menjadi kebutuhan pokoknya, maka semuanya susah. Jangan yang mau menceritakan macam-macam segala, makan aja susah, tidur aja susah. Jadi intinya itu. Oke, jadi bisa dibilang memang apalagi di era teknologi sekarang ya Ustadz ya, gadget nih. Pentingnya kita bijak dalam menggunakan gadget ya kan Ustadz. Nah oke, itu tadi beberapa pertanyaan dari teman Pro2 nih Ustadz. Mungkin setelah ini ya ada closing statement dari Ustadz nih, atau pesan nasihat buat anak-anak muda yang mungkin lagi dengerin ini nih, buat aku juga, buat kamu yang lagi nonton ini dan dengerin ini. Gimana nih biar pesan dan nasihatnya biar kita jadi salah satu orang yang bisa dirindukan surga? Ya, terima kasih kepada para pendengar Pro2 RRI dan para pecinta daripada radio RRI Pro2 ini. Pesan yang kami ambil sebagai closing daripada penutupan pada siang hari ini ada 3 intinya, yaitu yang pertama, sesuatu yang sunnah apabila kita tetapkan dia menjadi sunnah, maka tidak ada kewajiban bagi diri kita untuk senantiasa mempardukannya, mewajibkannya kepada diri kita. Contohnya yang tadi sudah disebutkan, membaca Al-Quran hukumnya sunnah, tapi kalau kita jadikan dia di dalam bulan Ramadan sunnah, maka kita malas membacanya. Yang kedua, bersedekah walaupun sedikit, kalau dia kita merasa sunnah, maka kita jarang melakukannya. Yang ketiga adalah menjaga lisan kita untuk selalu menjaga sesuatu yang membatalkan pahala puasa juga menjadi sangat susah karena kita menganggap dia sunnah. Jadi yang 3 ini, yaitu membaca Quran, bersedekah, menjaga lisan kita jadikan sesuatu yang wajib latihan di bulan Ramadan, yang sunnah kita jadikan wajib supaya kita
tiap hari membaca Al-Quran, tiap hari bersedekah walaupun nilainya mungkin tidak besar. Yang ketiga, tiap hari kita mengurangi daripada kumpul-kumpul atau menceritakan orang. Insya Allah kalau 3 ini kita bisa jalankan, kita akan keluar Ramadan termasuk orang-orang yang suci, bersih daripada kotoran-kotoran yang mungkin kita tinggalkan di dalam bulan suci Ramadan. Kita keluar Ramadan dengan hati bersih dan suci. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kebaikan hanya milik Allah, kejelekan, keburukan, kealpaan dan kekurangan adalah dari pribadi kami sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi teman Pro 2 ya, tausiah dan juga sesi Q&A bersama dengan Ustadz Agus nih. Masya Allah ya teman Pro 2, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa kamu petik hikmahnya dan semoga kita bisa jadi salah satu orang yang juga dirindukan oleh surga. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke, itu dia teman Pro 2, kita ketemu lagi nanti di next tauladan besok. Dan jangan kemana juga karena aku bakal tetap masih nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan terima kasih untuk Ustadz Agus sudah memberikan ilmunya hari ini, Masya Allah. So itu dia, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Sampai jumpa.